Iya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah la ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, yang saya banggakan, pada kesempatan hari ini kita dapat sinkronus bersama yang sempat tertunda beberapa kali, dua kali yang seharusnya kita sinkronus setelah UTS, tetapi karena masih suasana yang pertama masih suasana Idul Adha begitu ya, di minggu yang setelah UTS, kemudian di pertemuan 10 kemarin saya ada kegiatan yang lain sehingga baru kali ini saya dapat melakukan sinkronus bersama Bapak Ibu semuanya. Oke, untuk pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang fenomena pendidikan di Indonesia, yang pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama adalah pendidikan di luar sekolah tentunya, yaitu pendidikan pesantren ya. Tetapi sebelum ke sana akan saya absen terlebih dahulu. Yang pertama Ibu Ulfah Zuhroh, hadirkah? Enggak, Belum, suaranya. Ulfah Zuhroh belum ada, belum ada. Abdul Ghafur, belum ada. Nidakul Fadilah Siap hadir. hadir. Nining Indriani belum ada ya. Ada HP-nya aja ini, Pak. Ada Handphonenya kemana Azu, ini? Nggak ada ini. Asuri, ada tadi Pak Asuri ya. Azuri ada ini, ada dua. Mu'alib, Mu'alib belum Belum ada. ada, Syekhu belum ada. belum ada. Fakihuddin Oke, Hadir Pak. hadir. Abud belum ada, belum ada. Umi Rahimah, belum ada. Febri Koiri Huda Hadir, Pak. hadir. Maulana Latif Belum ada. belum ada. Muhammad Nailul Ansori Hadir, Pak. hadir. Eka Yuliana, Hadir, Pak. Nur Hasanah, Hatiroh, Pak. Ashuri, ada dua ya Ashuri ya. Oke, ada dua, Pak. Hadir semua, Pak. Ada semua. Sayyid Subulus Salam, Hadir Pak. Anwar Irawan, belum. Belum ada. Abdul Mufid, Oh, Anwar Irawan izin Pak. Istrinya izin. melahirkan Pak. Oke. Abdul Mufid, Belum ada. belum ada. Al Mutadir, Belum ada. belum. Yulianti, Hadir, Pak. Ahmad Farid Fauzi, Hadir Pak, ada. Ilham Siddiqoh, Hadir, Pak. Hadir. Umri, hadir ya ini ya. Mana Pak Umti tadi? Pak Apa Umri tuh? tadi. Jadi MC itu, nggak fokus. Eh, di Wideng ya. Asikin, Belum ada. Abdul Qahar, belum. Belum. Muhammad Fahrul Razi, Inayati, belum. Yoni Ad- Triwiharto, Inayati ada Inayati. Inayati ada. Yoni Triwiharto, Ada HP-nya Pak. ada, ada. Ada. Siti Darmawan, Hadir, Pak. Mahmudah, Mahmudah mana Mahmudah ini ada tadi HP-nya ada. ini. Siti Nurul Nur Aini, Hadir, Pak. Fitri Wulandari, Belum ada. Supriyatna,
Zainal Mustafa, Belum ada. Syafridin, Hadir Pak, hadir. Saiful Mujab, Belum ada. Daryana, Belum ada. Rabbi Siti Soleha, Hadirah, Pak. Ali Muhbibi Husaini, Ika Apriliati Sutoyo, Hadir, Pak. Mujib, belum ya, M. Dayat, Hadir Pak. Ahmad Yasin, Hadir Pak. Siti Nur Afifah, Hadir, Bapak. Ahmad Zainul Azhar. Belum ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya di pagi hari ini. Kita belajar bersama sepak kembali di Sinkronus yang pada kali ini kita akan belajar tentang sistem atau fenomena pendidikan luar sekolah yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah pendidikan pesantren. Eh, Bapak Ibu, kita kenal pesantren adalah lembaga pendidikan yang ada di kita itu sudah ratusan tahun gitu ya. Sudah ratusan tahun keberadaannya. Mungkin ada beberapa pesantren yang memang sudah mencapai 1 abad, 2 abad, bahkan ada yang lebih dari itu. Ini merupakan menandakan bahwa keberadaan pesantren di Indonesia itu diperkirakan eh, bermula pada saat masuknya ajaran Islam di Indonesia yang dibawa oleh para wali, oleh para mubalik dan sebagainya ke wilayah Nusantara. Diakui atau tidak bahwa pendidikan pesantren itu pendidikan yang sudah mengakar di bangsa kita, bangsa Indonesia gitu ya. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang berjuang untuk mempertahankan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Sehingga pada kesempatan beberapa tahun yang lalu atau kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu hingga disahkan menjadi undang-undang. Ini adalah perjuangan para para pendiri pesantren atau para pengasuh pesantren sehingga lembaga pendidikan ini diakui menjadi pendidikan yang ada di Indonesia. Oke. Nah, topik pembahasan kita Bapak Ibu, ini ada yang pertama adalah pengertian pesantren, sejarah berdirinya pesantren, kemudian konsep pendidikan pesantren, perubahan konsep pendidikan yang terjadi pada pesantren dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan. Nah, oke. Pengertian pesantren, beberapa hal tentang pesantren. Kita akan melihat apa sih pesantren itu, gitu ya. Pesantren itu berasal dari kata santri yang diberikan imbulan awal pe dan akhiran an. Sehingga menjadi pesantren itu menjadi sebuah nama atau tempat tinggal santri. Ada yang mengatakan berasal dari kata sans, yaitu manusia baik, dan suku kata ira, suka menolong. Hingga pesantren dapat didefinisikan adalah tempat pendidikan manusia baik-baik. Kata santri diperkirakan berasal dari bahasa Tamil yang berarti guru ngaji. Ini hanya perkiraan saja. Ada pula yang pendapat mengatakan bahwa kata santri berasal dari bahasa India yang berasal dari kata
sastri sebetulnya itu. Sastri bukan sasni. Yang bermakna buku-buku suci. Nah, ini tadi menurut etimologi atau menurut bahasa. Kalau menurut Samsul Nizar secara apa istilah itu ada. Pesantren merupakan lembaga pendidikan pengajaran agama, umumnya cara non-klasikal. Cara non-klasikal itu gimana? Yaitu seorang kiai mengajarkan ilmu agama Islam kepada santri-santri berdasarkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Arab oleh ulama abad pertengahan dan ulama abad pertengahan. Para santri biasanya tinggal di pondok atau asrama dalam pesantren tersebut. Saya kira Bapak Ibu lebih paham tentang pesantren ini. Kemudian menurut ensiklopedia Islam untuk pelajar, definisi pesantren ini adalah lembaga pendidikan Islam tradisional yang berkembang beberapa abad lalu di Indonesia sebagai tempat para santri belajar agama Islam dengan menerapkan moralitas Islam sebagai pedoman. Artinya kalau kita dilihat bahwa pesantren-pesantren itu memberikan pendidikan yang lebih berkarakter daripada pendidikan-pendidikan yang lain. Ya. Nah, sejarah berdirinya pesantren ada pendapat yang mengatakan ini ada versi ini. Hilangan ini ya. Bentar ya. Saya main. Nah, ada pendapat yang mengatakan bahwa pesantren itu berdirinya pesantren di Indonesia ini dimulai dan dibawa oleh Wali Songo. Sehingga pesantren pertama didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau disebut juga Syekh Maulana Maghribi yang merupakan Wali Songo pertama menurut sejarah ya. Nanti kalau salah silahkan dibetulkan saja, nggak ada masalah. Kita belajar bersama ya. Nah, di dalam pesantren ada konsep-konsep pendidikan di dalam pesantren itu ada satu tujuan, kemudian unsur-unsur, dan kemudian ada jenisnya. Tujuan berdirinya pesantren yaitu untuk membina warga negara agar berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran-ajaran Islam dan ini bahasanya kok malah berubah begini gimana ini? Menanamkan rasa keimanan pada segi kehidupan serta orang yang berguna bagi agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tujuan pendidikan di pesantren. Tujuan khususnya mendidik santri menjadi anggota masyarakat yang muslim serta bertakwa
kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan lahir batin serta sebagai warga negara yang berpancasila. Yang kedua, mendidik santri agar menjadi manusia muslim selaku kader ulama, mubaligh, berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wira swasta dan mengamalkan syariah secara utuh dan dinamis. Yang ketiga, mendidik santri untuk membantu mengingatkan kesejahteraan sosial masyarakat dalam rangka usaha pembangunan masyarakat dan bangsa. Ini tujuan khusus pesantren. Nah, unsur-unsur di dalam pesantren tentunya kita akan mengenal beberapa unsur. Yang pertama ada pondok atau asrama. Yang kemudian ada masjid, ada santri, ada kiai, dan juga tidak kalah pentingnya ada kitab yang diajarkan. Nah, pondok ini biasanya dibangun ada yang pondok atau asrama ini biasa adalah merupakan tempat untuk tempat tinggalnya santri. Para santri tempat tinggalnya di pondok atau di asrama begitu. Masjid ini merupakan tempat atau sebuah ruangan atau sebuah gedung di mana kalau di dalam buku siapa itu lupa saya. Masjid merupakan pertemuan antara santri dan kiai di dalam pengajaran atau pendidikan yang ada di sebuah lembaga pesantren. Kalau dia mengutip tulisannya Gus Dur itu ada kalau pondok berada ada rumahnya kiai, ada masjid, ada pondokan atau istilahnya asrama. Nah, nanti santri-santri itu bertemu dengan kiainya berada di tengah-tengah di masjid tersebut. Artinya proses pembelajaran yang ada di pesantren kebanyakan berada di masjid. Ini. Tetapi sekarang banyak pesantren yang sudah mempunyai gudang-gudang tersendiri termasuk kelas-kelas tersendiri di dalam mengajarkan kurikulum atau mengajarkan melaksanakan KBM yang ada. Kemudian ada santri. Santri ini merupakan yang sebagaimana yang tadi merupakan siswa atau murid, istilah siswa atau murid yang berada di sebuah pesantren. Kemudian ada kiai. Kiai merupakan guru, merupakan panutan, merupakan suri tauladan yang ada di sebuah pesantren. Sebagai pengajar, sebagai tauladan, sebagai pendidik. Wah, ini merupakan sosok yang paling dihormati di dalam pondok pesantren. Kemudian ada istilahnya kitab klasik atau kitab-kitab atau turos gitu ya. Biasanya di pesantren akan belajar kitab-kitab yang berbahasa Arab gitu, sehingga kitab klasik. Nah, bisa kitab klasik, bisa kitab kuning. Tapi istilah ini sudah karena kitab kuning katanya dulu kitabnya kertasnya berwarna kuning, tetapi sekarang kertasnya sudah berubah menjadi berwarna putih. Gitu. Apakah masih disebut kitab kuning? Gitu. Nah, ini kitab-kitab yang dipelajari di pesantren merupakan sumber yang diajarkan di dalam pesantren. Oke. Jenis-jenis pesantren ada paling tidak ada dua jenis pesantren di Indonesia. Yang pertama pesantren salafiyah dan yang kedua adalah pesantren khalafiyah atau pesantren modern. Nah, pondok pesantren salafiyah ini menyelenggarakan pelajaran dengan pendekatan tradisional sebagaimana yang berlangsung sejak awal pertumbuhannya. Pembelajaran dilakukan secara individual atau kelompok dengan konsentrasi pada kitab-kitab klasik berbahasa Arab. Perjenjangannya tidak didasarkan pada satu waktu tetapi berdasarkan tamat kitab yang dipelajari. Misalnya kalau salafiyah itu biasanya dengan menggunakan kitab-kitab yang dipelajari, contohnya kelas takrib, kelas Fathul Mu'in, kelas
Itu kalau fikihnya begitu ya. Kemudian ada kelas nahunya, kelas burumiyah, ada kelas imriti, ada kelas alfiyah dan lain sebagainya. Biasanya begitu. Kemudian kalau pesantren khalafiyah ini pondok pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam pendekatan modern melalui suatu pendidikan formal baik madrasah, MTS, MI, MTS, MA atau MK maupun sekolah-sekolah umum SD, SMP, SMA dan SMK. Gitu. Sehingga program-programnya juga mengikuti program-programnya pemerintah. Tetapi kalau pesantren salaf murni berada pada kurikulumnya pesantren itu sendiri. Tetapi ada juga yang mengajarkan pesantren itu tidak hanya ada sekolah formalnya, juga ada sekolah, ada madrasah-madrasah diniyah atau salafiyahnya. Jadi formalnya ada dan juga sekolah umumnya ada, sekolah dari kementeriannya ada ya SMA-nya, ada aliyahnya, ada SMK-nya bahkan gitu ya di dalam sebuah pesantren itu juga ada maaf eh, pondoknya. Gitu ya. Oke. Konsep pendidikan pesantren. Ada 8 ciri pendidikan di pesantren. Yang pertama, adanya hubungan yang akrab antara santri dengan kiainya. Karena ya memang 24 jam gitu kan, berada di sebuah lembaga pendidikan, berbeda dengan kita ketika bersekolah di sekolah umum atau sekolah Kementerian Agama yang ada di bawah naungan Kementerian Agama itu eh, apa kayak aliyah, SMK dan lain sebagainya. Ini saya izin sebentar ini. Sebentar saya izin dulu ya. Ya, Pak. Mohon maaf. Ada 8 ciri khas pada pendidikan pesantren. Yang pertama tadi saya katakan adanya hubungan yang akrab antara santri dan kiainya. Yang kedua, adanya kepatuhan santri kepada kiainya. Yang ketiga, hidup hemat dan penuh kesederhanaan. Ini yang dicerminkan di dalam pesantren. Kemudian ada kemandiriannya. Kemudian jiwa tolong menolong dan suasana persaudaraan. Ada kedisiplinan dan ada berani menderita untuk mencapai suatu tujuan. Kadang kan tirakat, puasa, dan lain sebagainya. Ada pemberian ijazah. Ijazah hukum. Nah, lanjutkan. Tuh. Nah, kurikulum pesantren pada pesantren tradisional tidak ada istilah kurikulum seperti yang biasa ditemukan pada pendidikan formal, gitu ya. Namun yang terkenal adalah istilah manhaj. Manhaj dapat diartikan sebagai arah pembelajaran tertentu. Manhaj tidak berbentuk seperti penjabaran silabus, melainkan berupa fan-fan kitab yang diajarkan pada para santri. Ini kalau pesantren salafiyah. Fan-fan kitabnya ini pesantren fan fikih. Maka ada takrib, kalau Syafi'iyah ada takrib, ada
Fathul Mu'in dan lain sebagainya gitu ya. Di atasnya, di atasnya, di atasnya, di atasnya gitu. Ini sebagaimana yang saya katakan di atas tadi. Pesantren modern menggunakan sistem pendidikan yang mengkombinasikan antara pesantren tradisional dan juga model pendidikan formal dengan mendirikan satuan pendidikan semacam SD, MI, Majelis MTS, SMA, SMK, bahkan sampai pada perguruan tinggi. Tapi sekarang banyak juga karena sudah perkembangan zaman gitu ya. Pesantren-pesantren salaf juga mendirikan sebuah perguruan tinggi yang dinamakan dengan Ma'had Ali untuk meladeni santri-santri yang akan meneruskan keilmuannya di tingkat perguruan tinggi. Ada bahkan sudah sampai S2 ya. Kalau biasa disebutnya dengan marhalah 1, marhalah 2. Dan itu kesarjanaannya pun sudah diakui. Bahkan kemarin ada beberapa alumni Mahat Ali yang sudah diterima menjadi PNS atas usulan dan motivasi Gusmen pada saat itu bahwa lulusan Mahat Ali juga bisa menjadi PNS kalau memang mau PNS gitu ya, bisa menjadi eh, penghulu, juga bisa menjadi penyuluh dan lain sebagainya. Metode pembelajaran di pesantren. Ada paling tidak ada metode yang pertama, metode sorogan. Sorogan ini merupakan metode ciri khas dari pesantren. Kata sorogan ini berasal dari kata sorok dari bahasa Jawa yang bermakna menyodorkan. Jadi di dalam metode ini santri menghadap kiainya, gitu kan, demi kemudian dia membawa kitab dan juga membaca berada di hadapan kiainya. Apa yang akan dipelajari. Artinya berhadapan langsung dengan kiainya, membaca kitab berada di depan kiainya, kiainya menyimak dan kemudian memberikan pertanyaan ataukah memberikan masukan-masukan terhadap santri apa yang dibaca oleh santri itu atau bahkan mengarahkan eh, pembelajarannya. Kemudian istilah yang kedua, istilah wetonan. Istilah weton ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Ya. Artinya pengajian-pengajian kitab yang ada di pesantren itu diberikan pada waktu-waktu tertentu. Umpamanya waktu sebelum sholat duhur atau waktu setelah sholat subuh. Jadi terjadwal begitu. Nah, kemudian kitab yang dibacanya kitab apa gitu ya, terjadwal. Kemudian metode hafalan. Ini merupakan metode di mana santri menghafal teks atau kalimat tertentu dari kitab yang dipelajari dalam jangka waktu tertentu. Hafalan yang dimiliki oleh santri ini kemudian dihafalkan di hadapan kiai atau ustadznya. Kalau istilah eh, dulu saya nyantri itu setoran gitu ya. Setoran hafalan gitu ya. Baik itu nazom-nazoman atau mulai dari tajwid terus ke Hidayatus Sibyan, Sifaul Jinan dan lain sebagainya. Kemudian kalau nahwu ya imritinya, ya alfiyahnya kan begitu disetorkan atau dihafalkan di hadapan kiainya atau gurunya. Kemudian metode modern. Nama lain dari
metode ini adalah bahsul masail. Tapi biasanya di pesantren salaf ini justru berkembang begitu ya metode musyawarah ini. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang serupa dengan metode diskusi atau seminar. Beberapa orang santri dengan jumlah tertentu membentuk halaqah yang dipimpin langsung seorang kiai atau ustadz senior untuk membahas atau mengkaji persoalan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam pelaksanaan, para santri dengan bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau pendapatnya. Nah, ini artinya santri di situ bisa untuk mengajukan usulan atau memberikan pertanyaan atau bahkan menjawab pertanyaan yang terlontar dengan berdasarkan dalil-dalil yang ada, baik itu dalil dari Quran, hadis maupun dari kitab-kitab yang dia pelajari. Berbeda dengan sistem sorogan. Kalau sorogan dia belajar langsung kepada kiainya, maju atau ustadz seniornya maju membaca kitab yang dia pelajari di hadapan kiainya dan kiainya memberikan pertanyaan atau bahkan membenarkan bacaannya begitu ya. Tetapi kalau musyawarah di situ santri bebas untuk mengungkapkan pendapatnya, memberikan pertanyaan atau berdiskusi atau berdebat dengan teman-teman yang lainnya, bermusyawarah dengan yang lainnya. Kemudian ada metode demonstrasi atau praktek ibadah. Metode ini merupakan cara pembelajaran di mana santri mempergunakan tata cara pelaksanaan ibadah tertentu yang dilakukan secara pribadi maupun kelompok di bawah bimbingan kiai atau ustadz. Contohnya praktik ibadah, umpamanya praktek sholat gitu ya, atau praktek wudhu, atau praktek-praktek yang lainnya. Perubahan konsep pendidikan yang terjadi pada pesantren dalam menghadapi tantangan modernisasi pendidikan. Ini masa kejayaan pesantren berlangsung sekitar abad ke-16 di mana pesantren menjadi satu-satunya lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Tantangan pertama datang dari masa kolonialisme Belanda, di mana Belanda datang dan memperkenalkan sistem pendidikan sekolah. Tantangan kedua datang dari kaum reformis Muslim pada abad ke-20. Kaum reformis meyakini bahwa untuk menjawab tantangan pemerintahan kolonial Belanda dan kristenisasi, diadakan modernisasi pendidikan Islam. Pertama, mereka yang mendirikan sekolah-sekolah umum tetapi diberi muatan Islam. Kedua, mereka yang mendirikan madrasah modern yang secara terbatas mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan yang diperkenalkan oleh Belanda. Usaha yang dilakukan pesantren dalam menghadapi tantangan tersebut adalah melakukan penyesuaian terhadap sistem pendidikannya dengan melakukan modernisasi pendidikan pesantren. Langkah-langkah yang dilakukan adalah dengan menghasilkan pengembangan kurikulum pendidikan pesantren dengan memasukkan mata pelajaran umum, mengadakan sistem perjenjangan, sistem klasikal, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan perubahan manajemen pesantren. Tujuan dari modernisasi pendidikan pesantren ini adalah untuk mempertahankan keberadaan pesantren yang mulai tersaingi dengan munculnya sekolah-sekolah umum maupun sekolah madrasah. Pada perkembangannya, kurikulum di pesantren semakin terbuka dengan memasukkan banyak mata pelajaran umum di dalam kurikulum pendidikannya. Pengajaran keterampilan tertentu atau vokasional, namun tetap mengajarkan kitab-kitab kuning yang menjadi ciri khas pesantren. Ini contoh pondok pesantren Tebuireng dan lain sebagainya. Nah, saya kira begitu teman-teman presentasi yang saya sampaikan atau tentang sekilas tentang pondok pesantren yang saya sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan, silahkan.
Nah, enggak, kalau ada yang mau didiskusikan silahkan. Ya, ada yang bertanya, kalau kata santri itu terdiri dari bahasa apa? Dari kata sastri tadi dari bahasa India, gitu ya. Oke, ada yang mau disampaikan silahkan. Masih pada puasa atau gimana ini? Assalamualaikum Pak. Kurang Oke, kopi kayaknya, Pak. waalaikumsalam. Ya, izin bertanya Pak. Silakan. Ya, terkait pesantren Pak, Iya. untuk tahun-tahun kesininya itu, apakah pesantren itu identik dengan maaf-maaf ya Pak, tentang kebersihan gitu Pak, tidak menjaga gitu. Sebab ini terjadi di pesantren anak saya Pak, yang perempuan. Nah, itu kan saya pernah menegur pimpinan pondok pesantrennya yang di asrama putri saya. Ini mohon maaf Bu, kata saya gini, apakah di pondok itu tidak diajarkan tentang kebersihan? Begitu Pak. Kemudian saya menanyakan itu dan tidak ada jawaban. Karena memang faktanya, ya dulu juga saya pernah pesantren, mungkin halnya sama seperti itu Pak. Istilahnya dengan kata jorok gitu ya Pak, untuk di pesantren itu. Tapi kan setidaknya apa, bisalah dari pendidikan yang diberikan oleh pimpinan atau pengajar tentang kebersihan. Sebab saya juga waktu mondok itu ya diajarkan untuk selalu jaga kebersihan, walaupun sebagai santri itu, kalau kata orang Sunda mah lamun can budug, can jadi santri gitu Pak. Nah, terus itu juga yang terjadi ya seperti itu Pak. Saya ketika Yaumul Faroh itu melihat, cek kondisi kamar, kamar mandi, apalagi kan kalau untuk putri itu kan identik dengan pembalut atau apa itu, wah, dari toilet saja nggak dijaga gitu Pak. Itu apakah seperti itu Pak identiknya untuk pesantren saat ini itu Pak? Terima kasih. Mungkin ini di luar konteks pembahasan tadi ya Pak. Mohon maaf Pak. Oke, oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Supriyatna ya. Oke. Kalau dilihat bahwa pesantren, ketika apakah pesantren identik dengan kejorokan itu sebetulnya tinggal pesantrennya sendiri-sendiri Pak. Saya kira untuk kebersihan dan juga persoalan-persoalan sampah itu diajarkan di dalam pendidikan pesantren. Cuman memang ketika penyadaran kepada santri, penyadaran kepada, karena memang ya santrinya beragam dari berbagai daerah dan lain sebagainya, inilah penanganan-penanganan yang butuh langkah-langkah yang mungkin perlu kita lakukan. Contoh saja ketika kita berada di sekolah dengan beberapa macam, dengan hanya bertemu bertatap muka setengah hari saja, jam 7 sampai jam 2 umpamanya. Di situ saja persoalan kebersihan, persoalan sampah saja kita mengingatkan kepada para siswa saja, kadang-kadang juga tidak bisa tidak nyampe pada siswa tersebut. Demikian juga ketika di pesantren yang apalagi 24 jam yang mengurusin beratus santri gitu ya. Itu bagaimana penyadarannya, perlu memang kesadaran santri-santri itu sendiri terhadap pentingnya kebersihan itu. Padahal di sana sudah diajarkan hal itu. Tetapi sekarang banyak pesantren yang sudah memberikan pengajaran-pengajaran hal itu. Bagaimana yang kalau berada di sini
di Ciwaringin di kebun jambu itu sudah ada pengelolaan sampah contohnya. Sudah ada santri-santri diajarkan untuk mengolah sampah menjadi sebuah keterampilan gitu ya. Kalau di pesantren saya setiap hari santri-santri itu atau di pesantren yang pernah saya tempati gitu, saya bersantri di sana, itu setiap hari ada tugas santri di kelas tertentu itu ada tugas untuk membersihkan lingkungan pondok pesantren. Diajarkan hal itu. Tidak terus kemudian di pondok pesantren itu mengabaikan mengabaikan tentang kebersihan itu. Saya kira nggak ada yang mengabaikan kebersihan itu. Cuman penyadaran terhadap, saya kira cuman penyadaran terhadap santri-santri itu yang perlu cara dan strategi yang lebih jitu lagi kepada para santri. Karena ya memang walaupun toh kita setiap hari mengatakan buang sampah pada tempatnya, memberikan teladan. Contoh ketika almarhum almarfurlah Ki Haji Solahuddin Wahid, adiknya Gus Dur ketika memimpin Tebu Ireng itu, ketika beliau mau mengajar ngaji ada sampah yang ada daun yang jatuh, itu beliau ambil kemudian beliau masukkan ke dalam tong sampah. Hal ini merupakan keteladanan dari salah satu contoh dari seorang kiai begitu. Ya saya kira Pak Supriyatna mungkin ada yang lain. Baik Pak. Ya, terima kasih atas jawabannya Pak. Izin Oh, yang bertanya lain. Pak. Oke, Ada silakan. Pak. Jadi, Terkait pengakuan pondok pesantren berarti masuk ke kategori pendidikan luar sekolah gitu ya Pak. Terus dalam hal kalau dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 itu fungsi pesantren itu pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat ya Pak. ya. Nah, dalam pendidikan di pesantren itu ada ijazah resmi dari negaranya atau hanya sebatas dari lembaga pendidikannya saja Pak? Oke, terima kasih Bapak Dede Supriyatna. Sependek pengetahuan saya ini adalah bentar. Sependek pengetahuan saya untuk persoalan ijazah itu masih pada pesantren itu sendiri. Ketika itu pesantrennya adalah pesantren yang salafiyah atau pesantren-pesantren yang sekarang diakui muadalah gitu. Ya, karena memang ketika eh, di dalam pengajarannya, di dalam pengajaran pesantren tentunya akan berbeda-beda kitab yang dipelajarinya. Pesantren satu dengan pesantren yang lainnya. Tetapi kemudian pemerintah sudah mengakui bahwa pendidikan pesantren itu bahkan sudah diundang-undangkan hingga menjadi kemudian sudah muadalah itu sudah diakui. Kayak kalau pesantren modern yaitu contohnya pesantren Gontor itu kan sudah diakui sejak dari dulu gitu ya. Sudah muadalah sebenarnya diakui, zaman dulu kan diakui gitu ya. Nah, ini tentunya kan kalau kita merujuk ke sana pesantren Gontor umpamanya yang modern itu pembelajarannya atau kurikulum yang diterapkannya kan berbeda dengan sekolah-sekolah yang ada, sekolah-sekolah yang umum atau madrasah-madrasah aliyah, madrasah sanawiyah yang ada. Kemudian kalau dengan pesantren yang lain tentunya juga berbeda juga. Sehingga dalam sependek pengetahuan saya bahwa pengeluaran ijazah itu masih belum terkoordinasi secara nasional, tetapi masih pada lingkup diri pesantren itu sendiri. Tetapi pemerintah sudah mengakui bahwa pesantren itu mungkin kalau ada yang setara dengan MTS, ada yang setara dengan aliyah, ada yang setara dengan perguruan tinggi, sebagaimana Mahat Ali itu.
Oke, begitu Pak Deddy Ya, Supriyanto. ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Mungkin masih ada yang lain? Masih jam 9. Mohon izin bertanya, Pak. Oke, silahkan Pak Ahmad Faharid Fauzi. Ini sekarang ini kan banyak bermunculan pondok pesantren itu. Seakan-akan itu sangat mudah sekali apa mendirikan pondok pesantren dan akhirnya juga di berita-berita kita juga banyak mendengar akan oknum-oknum yang ternyata pendiri pesantren terus kemudian di situ ternyata ada tindakan-tindakan kriminal atau tindakan asusila yang muncul. Lah ini apakah ketika mendirikan pondok pesantren itu ada izin khusus yang bagaimana untuk izin khusus atau kemudian harus bagaimananya itu yang harus dipenuhi oleh pondok pesantren itu terlebih dahulu atau bagaimana? Karena banyak sekali yang seakan-akan sangat mudah sekali untuk mendirikan pondok pesantren dan akhirnya ya ini juga banyak muncul hal-hal yang negatif itu Pak tentang pondok pesantren. Oke, mungkin pendapat dari Bapak dosen. Terima kasih Pak dosen. Oke. Ya memang beberapa tahun ini pesantren kita lihat eh, ada kasus-kasus yang berada di pesantren kan gitu. Kadang ada pelecehan seksual, terus kemudian ada kekerasan di dalam pesantren dan lain sebagainya. Nah, ini terkait dengan hal itu, ya, terkait dengan pendirian pesantren. Ini sebetulnya kalau memang pesantrennya itu mau diakui oleh mendapatkan izin dari pemerintah dan juga diakui sebagai pesantren yang sesungguhnya karena sekarang sudah diundang-undangkan, ini ada hal-hal yang perlu dipenuhi di dalam perizinan pesantren. Bahkan tidak hanya pesantren, mendirikan TPQ saja sekarang ada perizinannya kan gitu. Izin operasionalnya kan ada. Apalagi pesantren yang begitu lebih tinggi lagi gitu ya. Ada kemungkinan akan sudah ada asramanya belum atau pondoknya atau belum terus kemudian luasnya berapa kan itu perlu diperhitungkan juga kan gitu. Sehingga kalau kalau pesantren itu memang mau diakui oleh pemerintah artinya dimuadalah itu tadi. Tetapi banyak juga berdirinya pesantren-pesantren itu karena eh, merasa bahwa dirinya punya ilmu terus kemudian aku akan mendirikan pesantren lah itu juga juga banyak tetapi tidak ada izin juga ada yang begitu juga gitu ya sehingga banyak juga terjadi jadi kasus kemudian ada contohnya eh, berdirinya rumah tafid contoh ini rumah tafid yang ada terus kemudian tetapi ketika izinnya ada enggak ditanya izinnya ada enggak ada kan gitu ada ada hal-hal yang lain kan mungkin tujuan yang lain kadang saya pernah mendengar bahwa ya memang ada sebuah lembaga pendidikan tetapi tidak mengaku dirinya pesantren tetapi hanya untuk mencari dana saja itu juga ada gitu. Tetapi karena sekarang ada undang-undangnya sudah mulai diatur pendirian pesantren dan juga lain sebagainya sudah diatur tentang hal itu. Saya kira begitu Pak Ahmad Farid Fauzi. Terima kasih Bapak dosen. Oke, Jelasnya. sama-sama. Ada yang lain lagi? Silahkan. Bagaimana dengan yang lain? Kita masih berarti belum ada 30 orang ini yang hari ini kita masuk. Mungkin banyak kegiatan, Pak. Oke. Izin menanggapi untuk fenomena ya, Pak. Oke, silahkan. Fenomena pesantren memang luar biasa, apalagi yang sekarang sudah diundang-undangkan itu kan ya menjadi apa ya daya tarik tersendiri untuk para broker itu. Iya, Pak. Kalau di sini ya yang saya alami itu pesantren itu kan fasilitas untuk
mendapatkan dana itu kan luar biasa, Pak. Luar biasa. Itu Apalagi pesantren. kemarin ketika Gus Meni itu banyak sekali BLK-BLK yang ada di Iya, pesantren itu. karena eh, saya sendiri juga pelaku, pelaku Oh, untuk apa? Membantu sebuah lembaga untuk mendapatkan perizinan, baik dari TPQ, Madin maupun pondok pesantren. Saya juga pernah visit itu di lembaga pesantren. Teman saya sendiri, Pak, itu. Dia mengatasnamakan pesantren, mengajukan proposal ke Kemenak, terus Kemenak minta bantu saya untuk visit ini lembaga ini benar nggak? Ya saya terus ditawari, kamu maunya berapa? Ini izin bisa turun kan itu. Aduh, repot ini. Dia sampai datang ke rumah, apa? Ya saya nggak berani, kan memang nggak sesuai kan itu. Santrinya nggak ada, asrama nggak ada. Mau dikeluarkan kan ya repot Pak itu. Tapi enaknya itu yang dulu sudah punya izin, walaupun tidak masuk kriteria itu bisa melanjutkan. iya, Tuh, yang dulu-dulu kan banyak oknum, Pak. Saya iya, juga betul. pernah mendalami itu untuk perizinan pesantren. Iya. Terus ya emang sistemnya masih apa ya? Kebanyakan broker, Pak, yang di sini sih. Kalau yang di sana kurang tahu yang di sana. Ya, di sini tadi tadi kemarin saya ditawari inkubasi. Mm. Mau nggak ada yang inkubasi pesantren ini. Terus dananya sekian, nanti sekian. Ah, cocok iki ya. Ah, boleh Itu kalau begitu, Pak. iya. Repotnya di situ, Pak. Karena banyak iming-iming dan embel-embel itu. Jadi cuma di apa? Di apa? Ya untuk mencari keuntungan pribadi kebanyakan sih. Saya juga pernah melaporkan itu pesantren yang tidak ada santrinya mendapatkan bantuan. Itu pun tertolak laporan saya. Itu langsung di hadapan sampai nomor saya itu sudah dihapus dari pejabatnya itu. Loh, saya melaporkan fakta, tapi beliau tidak mengiyakan malah menjauhi saya kan repot itu Iya. pejabatnya itu. Hmm. Soalnya Padahal ini begitu apa? banyak tantangannya yang harus Iya. dihadapi. Kayak kayak kasus di Jawa Barat kan banyaknya begitu, Pak. Nah, apalagi Yang acara perkotaan, lagi Pak. viral itu. Perkotaan Iya. malah luar biasa. Pedesaan ini juga luar biasa. Oke, terima kasih Pak Nailul Ya, Ansori. siapa? Siap. Terima kasih. Oke, itu pelaku ini ya, artinya testimoni Tapi dari nggak pelaku utama, Pak, saya. wah, testimoni dari Pak Nailul tentang kepesantrenan dan lain sebagainya, Perizinan ya, perizinan. perizinan dan lain sebagainya. Maksudnya begitu, bukan pelaku terus kemudian Nah, menjadi brokernya sendiri kan, bukan gitu ya. kalau saya untuk Madin, TPQ memang yang memberikan rekom untuk diberikan izin itu saya, Pak. Yang Oh, mengeluarkan rekomendasi. Jadi kalau lembaga memang fiktif, saya nggak berani oh. memberikan dan saya nggak mau gitu, nggak mau memberikan rekom. Terima kasih Pak Nailul. Mungkin ada yang mau testimoni lagi tentang Iya. pengalamannya Yang punya pesantren banyak ini, yang Pak. punya pesantren. Masuk Bu Mida itu punya pesantren itu. Oh enggak? Bagaimana, teman-teman? Ya mungkin karena pelaku semua, Pak. Jadi mau bersuara itu repot. Nanti ketahuan gitu. Kecuali saya, Pak Nailul. Ya kecuali ini dari Pak Jeffrey dan Pak dari Wah, Pak Jeffrey mau testimoni Pak Jeffrey. dari Jerman ini nggak ada pesantren di Jerman. Nggak punya, nggak punya pesantren. Makanya nggak ikut-ikut Pesan, tersangka. Hanya menonton. pesantren Pak Jeffrey Den tuh di Polres, Pak. Inilah eh, fenomena yang ada di Indonesia kita adalah pendidikan-pendidikan yang tidak hanya pesantren sih nanti. Kita akan ke depannya masih ada majelis taklim dan lain sebagainya, ada lembaga kursus, ada lembaga lembaga pendidikan kursus dan lembaga pelatihan kita akan ke sana. Karena memang
pendidikan-pendidikan berbagai macam pendidikan yang ada di Indonesia selain sekolah itu memang banyak sekali gitu ya. Mungkin kalau sudah tidak ada bisa ditutup sekian atau bagaimana? Dicukupkan sekian? Seharusnya ini menarik, Pak, karena ini Iya, memang banyak fenomena ya saya ya. pengen pengen para pengasuh pesantren itu memberikan eh, suaranya begitu. Ya karena sudah diundang-undangkan, sudah ada dana Iya, abadi pesantren juga, iya. sudah Ini merupakan semuanya keuntungan sudah bagi kita diundang-undangkan gitu, untuk pesantren. kurikulum juga sudah ada kok Pak. Untuk kurikulum Iya, iya pesantren, memang sudah kurikulum ada. non Eh, formal itu sudah dikeluarkan ada semua. ada PDF gitu ya, Ya dua PDF. formal gitu ya. Sudah ada gitu ya. Ya tinggal tinggal penataan sih. Kalau saya melihat itu tinggal penataan terus nanti untuk kesempatan kita sebagai pengajar di Madin, di pesantren apa untuk disertifikasi itu tinggal itu mungkin. Iya, iya. Kan teman-teman ada kabar dari teman saya bahwa dia sudah juga karena dia juga seorang pengajar di pesantren, seorang ustadz di pesantren itu sudah mendapatkan sertifikasi. Ya, mungkin mungkin baru tahap di pesantrennya mungkin Pak. Untuk Madin, Iya, TPQ mungkin belum. iya. Kalau Madin sih belum ada. Ya, Lalu ada yang lain lagi pesantren goib. Nah ini repot nih pesantren goib itu yang pesantren yang ya itu tadi Pak. ada namanya nggak ada pesantrennya. Banyak kalau di kecamatan saya itu banyak Pak. Jadi Hmm, total pesantren itu sekitar 34, tapi yang aktif itu cuma 12 atau berapa itu. hmm, Padahal perizinan itu resmi dari kementerian. hmm, Kan hmm. repot itu Pak. Wah, Untuk perizinan itu kan sudah diakui oleh negara dan hmm, sudah dapat berkompetisi di eh, mungkin pendanaan hibah atau apa iya, bisa Pak. iya. Karena sudah resmi. Hmm. Padahal nggak ada santrinya ya. Hmm, santrinya itu santri Madin dipakai. Oh, Kebanyakan itu. Santri mukimnya nggak ada. Karena kalau untuk perizinan pesantren kan minimal santri mukim itu 15. iya. Terus ada asrama. Tuh, terus ada masjid, ada musola. Ini pengalaman sekali Pak Nurul Ansari ini. Ada yang lain lagi silakan mau menanggapi. Ya, belum ada sarapan kan, Pak? Oke, bagaimana Pak Iya. Jeffrey? Kalau saya Pak, kalau pesantren ini ya, pernah saya kayaknya. Yang Putus-putus lain, Pak. saya dari Jerman, nggak ada pesantren. Ini kalau di pesantren SPM AA saya para santri masuk tidak dipungut biaya sama sekali. Biaya masuk wirid 100.000. Wirid. Biaya masuk wirid 100.000. Wirid apa ini Ibu Humida Iya, ini? Pak. Masuk para santri itu hanya dipungut biaya masuk ke pesantren Hmm, untuk membaca wirid 100.000 yaitu surat Al-Fatihah dan sampai Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan lain sebagainya. Itu Oh, Pak gitu. Oh, dari pondok kami. Dan pondok kami ada dari 50 cabang widih, dari banyak sih Bu. Hmm. cabang cabang di Lamongan, ada yang di Bali, Heeh. di Riau, di Indragiri Hiril, di Malang juga ada, Wonokoyo, Malang Gampit, dan di Jawa Tengah juga banyak. Banyak Di ya. Jawa Tengah
Jogja. Blora, Ya. Bayu Tarung, dan lain sebagainya. Nah, itu di setiap cabang ada pengasuhnya. Dari pengasuh kami kan sudah wafat dan diteruskan oleh para kiai putra putrinya, para gus. Nah, itu di setiap cabang ada para gus yang mendampingi di cabang-cabang itu. Dan yang paling besar adalah di cabang Pondok Pesantren Lamongan, yang paling di Mabes ini yang kami tempati ini. Nama pesantrennya apa, Bu? SPMAA itu nama? Ya, Pak. Nama pesantrennya? Pesantren apa, Bu? Pondok SMA Sumber Pendidikan Mental Agama Allah, kepanjangan dari SMA. Sumber Pendidikan Mental Agama Allah gitu ya. Iya. Itu luar biasa itu Pak pondoknya. Luar Saya biasa sudah pernah itu. ke sana itu. Sudah punya 59 cabang gitu. Teman-teman PJ, teman-teman Hima Jatim kemarin sudah pernah ke pondok kami bersama Pak Kajur dan lain sebagainya, bisa melihat dan melihat situasi yang berada di pondok pesantren kami di Mabes ini. Karena ini tempat Mabes itu tempat pertama kali didirikan oleh Pak Guru Mokhtar sejak tahun 1961 sampai sekarang. Dan diteruskan oleh para kotama itu, para gus-gusnya. Jawagis. Oh, terima kasih Bu atas ceritanya, ini menarik ini. Itu sangat menarik Pak. Pondoknya itu luar biasa. Itu sampai go internasional itu Pak. Iya, luar biasa. Ini orang dalam ini Pak Nail. Ya kan saya pernah ke sana Pak, pernah ke sana terus mendengarkan cerita dari Gusnya, terus diceritakan sejarahnya pesantren sama Bu Nyai. Terus untuk putra-putrinya itu kan kayaknya kan dianjurkan untuk menikah 20 dari dua istri. Dari istri pertama 10, 10, istri kedua 10. Anak-anaknya pun dianjurkan untuk nikah lagi gitu. Biar keturunannya banyak. Biar cabangnya lebih banyak lagi gitu. Dan kerennya itu orangnya keren-keren. Hebat-hebat itu ya. Hebat-hebat semua. Tapi untuk tempat berteduhnya pengasuh itu biasa gitu. Nggak wah-wah kayak yang di gus-gus yang viral itu. Paling cuma apa kobong bambu terus ya rumah seadanya. Tapi kalau Ya. asrama luar biasa. Kurang lebih sama dengan backgroundnya Pak dosen itulah. Nah, tuh Pak Yasin juga pernah ke sana itu, nginep di sana. Di tempat kami itu mendahulukan tempat sholat daripada rumah yang kita tempati. Dan mendahulukan para santri yang tidak punya apa-apa ataupun rumah dan sebagainya itu dibangunkan oleh para pengurus. Di sini ada beberapa TPU yang bertempat di sini dari luar kota dan dibuatkan rumah sederhana. Di perumahan TPU ada 10, yang di sebelah samping sekolahan kemarin ada 3 atau 2 teman-teman saya. Karena saya mendapatkan dijodohkan asli orang Turi, jadi saya ikut suami di Desa Turi ini. Terima kasih Ibu Mida atas testimoni pesantrennya. Mungkin ada yang lain. Ini menarik sekali ini. Ada 59 cabang. Di situ santrinya berapa anak Bu? Berapa santri Bu yang ada di Lamongan sendiri? Ada 300 lebih Pak, dari santri putra putri, dari MI, dari PAUD sampai lansia.
Oh Kami gitu. para santri diajarkan untuk Hmm. yang tidak bisa apa-apa itu, tidak bisa mandi, tidak bisa apa pipis berak di situ, dikasih pampers sama di pampersi sama para santri itu, tidak pandang apa itu saudara atau apapun, itu dianggap saudara sendiri Oh gitu ya. sampai meninggal pun dirawat sampai dimakamkan kalau di sini. Menarik banget nih pesantrennya ini, Ibu. Yang luar Oke, biasa itu luar biasa ini yang lansia itu pesantrennya. Pak, yang lansia sama ODGJ. ODGJ ya. Wah, Ada itu. menarik banget ini. Oke, ada yang lain testimoni-testimoni kepesantrenannya? Nih Pak Gobur punya pesantren ini. Mana ini suaranya Pak Gobur ini? Kalau di sini Pak di Ciamis, ini Oke, saya silakan ini Pak. kayaknya nasib ini sama tadi Pak Nailul, ini banyak yang pesantren-pesantren Dokter yang Pak ya? ya katanya gitu. Pesantren goib gitu. Ini santrinya ketika Ini korban diverifikasi ini. itu pinjam dari sekolah santrinya. Iya, Waduh. rata-rata gitu Pak. Ya, soalnya kalau ada bantuan kan biasa itu dikontrol dulu. Desit ya, kondisikan. Tapi anehnya, tapi anehnya ini eh anehnya gini, kok jadi lepas apa ya, kok lepas izin gitu maksudnya, hanya ada ini, tidak ini, Iya, karena ini itu kan kriterianya kan sudah pelakunya orang jelas dalam gitu itu Pak. ya. Pelakunya orang dalam itu pasti. Oh gitu. Ini Saya orangnya. ini Ini tercatat orangnya nih. ini 20 berapa ya, 28, sekarang 24 yang tercatat, tapi Hmm. yang ini kayaknya 5 juga enggak ini, biasa ini. Kan repotnya gitu Pak. Ini masih kerawanan sistem. Padahal di situ Iya, sudah iya, iya. apa ya? Ya pokoknya itulah intinya pasti ya ujung-ujungnya cari duit, cari bantuan itu. Padahal kalau menurut apa pesantren-pesantren yang dulu itu ya, yang saya ketahui bahkan menerima bantuan-bantuan dari dalam tanda kutip pemerintah itu pun tidak mau menerima gitu kadang kan begitu saking hati-hatinya di dalam mendidik santri. Tetapi fenomena sekarang justru hal itu izin operasional dan lain sebagainya justru digunakan untuk kepentingan kepentingan pribadi itu yang repotnya begitu. Ini perlu ada pembenahan sistem atau kemanajemenan pesantren atau sistem di pesantrennya, pondok pesantrennya di Kemenak perlu ada perubahan yang utamanya kalau kalau pesantren kan tentunya yang lebih dekat adalah Kementerian Agama berada di kabupaten atau kota. Ini yang perlu di dalam mengusulkan perizinan atau memberikan perizinan tentang pesantrenan ini. Bagaimana uh, pesantren itu bisa berdiri betul-betul di kayak tadi kasus di tempatnya Pak Abud itu santrinya pinjam sekolah gitu kan. Kan belum belum tentu itu adalah mungkin berarti ke verifikatornya itu paling tidak ada beberapa hari tinggal di situ supaya benar-benar terverifikasi dengan baik gitu ya. Kalau hanya datang kemudian ada santrinya, mukim atau tidak kan nggak tahu gitu ya. Kan bisa Iya. disetting ketika kayak biasa ketika sekolah-sekolah mengadakan akreditasi kan begitu semalam jadi akreditasi perpustakaannya belum ada sekarang ada kan gitu besok sudah nggak ada kan gitu. Ya. Tetapi kan ketika memang kehati-hatiannya memberikan izin operasional pesantren dengan verifikasi dengan seperti itu, umpamanya tinggal beberapa hari di situ, benar-benarkah ada karena pesantren itu identik dengan lembaga yang 24 jam gitu ya. Tidak hanya sekedar 1, 2, 3 jam saja, tetapi 24 jam itu selalu ada santri, paling tidak ada kegiatan sampai 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 kegiatan itu tidak seperti di sekolah-sekolah yang lain gitu ya dalam dalam kegiatan-kegiatannya. Ketika verifikasinya atau verifikatornya cuma hanya datang sebentar, 5 menit datang, oh iya ada santrinya, nanti sudah ditinggal
atau 1 jam 2 jam ditinggal oleh verifikasinya, yo ya ini pantas untuk diberikan izin. Tetapi setelah itu kok nggak ada orangnya, nah itu yang kerepotan. Paling tidak verifikator paling tidak hanya memastikannya tidak hanya pada saat verifikasi itu, bahkan mungkin ketika mau memverifikasi bisa menjadi seorang istilahnya intelijen lah paling tidak kan begitu. Jadi tidak diketahui oleh orang dan lain sebagainya. Saya kira begitu untuk strategi di dalam menghadapi tantangan fenomena-fenomena yang ada di lingkungan atau pendirian-pendirian pesantren itu. Ya Pak Nainul ya, gitu ya. Ya Kalau hanya kalau di sini malah repotnya itu pejabat Kemenak itu punya izin semua, padahal nggak punya lembaga. nah itu. Itu yang bikin resah itu. Oh pejabatnya main gitu kan. Nah, biasanya kalau kalau memang peraturan itu dilanggar itu ya memang yang tahu peraturan itu sendiri gitu kan. Iya, makanya kan waktu ada banyak selebaran list bantuan-bantuan itu kan kita Nah, jadi tahu semua, Pak. Oh, ternyata ini orang Kemenak semua. nah, Masa satu RT itu, Pak. Satu RT itu ada TPQ sampai 7, ada yang 13 TPQ. Satu RT itu. Perizinan itu resmi dari satu kementerian. RT kan umumnya cuma 40 kakak itu ya. Iya, rata-rata 40 sampai 50 lah. Itu Iya. mas sampai ada 6, ada sampai di atas 10. Kan Nah itu itu kan tidak bagaimana itu? tidak wajar itu kalau begitu. Hmm. Yang mengeluarkan itu loh kok nggak mikir gitu loh. Oke, oke, oke. Wah, fenomena yang ada ya. Wah, Mohon Sherlock lokasinya Pak Nailul. Gak usah pak, gak usah, gak usah pak. Itu orang dalam itu pak, gak mungkin. Nggak apa-apa. Kita orang dalam juga. Kita orang dalam juga. Orang Sherlock lokasinya. Oke, mangga yang lain mungkin ada cerita-cerita yang lain silahkan. Ya, ayo yang banyak pesantren. Ayo kasih komen, masukan. Pak Sayed ini Kalau di mana Pak Sayed ya suaranya? kalau di Rokan Hilir kan tidak banyak pesantren. Ya nanti bisa belajar sama saya pak. Nanti saya bikinkan biar nanti bisa Enggak. bikin pesantren. Ini Pak Danul yang berhak mengizinkan Pak Jeffrey. Enggak mau Pak Nailul. Saya kasih tipnya nanti pak. Hmm? Bisa dibuka Pak Nailul. Ya, yes. Aman. Video call aja pasti saya kasih. Ya, tinggal telepon aja ke Kanwil. Oke, gimana? Mau dilanjut? Masih ada? Kayaknya sudah banyak yang diem. Dah? Nah, dicukupkan? Ya mungkin dicukupkan saja Cukupin pak. aja Pak Nah, dosen. nggak ada respon ini. Oke, terima Tadi kasih atas perhatian dan kehadirannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan tentang kepesantrenan bagi kita dengan fenomena dan tantangan-tantangan yang ada. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika mengantarkan Pak Sinkronus pada pagi hari ini banyak kesalahan dan kekhilafannya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih semuanya.